Bayangkan sebuah negara yang lenyap tepat saat dunia melangkah ke abad baru. Sebuah negara sungguhan, punya lagu kebangsaan yang dinyanyikan jutaan orang, bendera yang berkibar di stadion, tim nasional sepak bola yang disegani, bahkan pernah menjadi tuan rumah Olimpiade. Negara ini memiliki garis pantai indah di Laut Adriatik, pegunungan tinggi bersalju, kota-kota tua penuh sejarah, industri berat yang kuat, dan militer yang ditakuti. Pada puncaknya, jumlah penduduknya bahkan melebihi populasi Argentina saat ini. Lalu, seakan tersapu oleh penghapus raksasa, negara itu hilang. Tidak pecah secara damai, tidak berubah nama, tapi benar-benar menghilang dari peta dunia. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah atau plot film, tapi ini adalah kisah nyata. Inilah yang terjadi pada Yugoslavia, sebuah negara Eropa yang bertahan selama kurang lebih 85 tahun, lalu lenyap begitu saja. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa runtuh sepenuhnya? Apa yang terjadi pada orang-orang yang lahir dengan paspor Yugoslavia? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan panjang ke masa lalu, menuju wilayah bekas Yugoslavia, untuk memahami kejayaan, konflik, dan tragedi yang akhirnya menghancurkannya. Nomor 1. Sebelum Yugoslavia ada. Jauh sebelum nama Yugoslavia muncul di peta dunia, wilayah itu sudah lama menjadi titik pertemuan dan benturan berbagai budaya. Sebuah sudut Eropa tempat perbedaan tidak pernah benar-benar berdamai. Di antara pegunungan Alpen dan Laut Adriatik, diapit Italia dan Yunani, terbentang sebuah kawasan yang dikenal sebagai Balkan. Dan hanya dengan mendengar kata Balkan, banyak orang langsung teringat pada kekacauan. Selama berabad-abad, kawasan ini adalah wilayah paling tidak stabil di Eropa. Berbagai kelompok etnis hidup berdampingan, berbicara bahasa yang berbeda, memeluk agama yang saling bertentangan, dan memegang adat yang sulit disatukan. Ada Kroasia Katolik, Serbia Ortodoks, Muslim Bosnia, Albania, Slovenia, Montenegro, Makedonia, semuanya bercampur dalam ruang sempit yang sama. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri, identitasnya sendiri, dan sejarahnya sendiri. Slavonia di timur Kroasia, Dalmasia di sepanjang pantai Adriatik, Bosnia dan Herzegovina yang sejak lama menjadi wilayah multietnis, mencampurkan Kristen dan Islam dalam satu ruang geografis. Lalu, muncul pertanyaan besar, siapa yang menguasai semua ini? Di barat, berdiri Kekaisaran Austro-Hungaria, monarki Eropa yang kuat, mengendalikan wilayah Slavia Katolik dan wilayah yang dekat dengan Austria. Di timur dan selatan, Kekaisaran Ottoman, berasal dari Anatolia, beragama Islam dan telah menaklukkan sebagian besar Balkan sejak abad ke-15. Dua kekaisaran besar, puluhan etnis, bahasa, agama, dan kepentingan yang saling bertabrakan. Balkan adalah tekanan tinggi yang menunggu ledakan. Dan gagasan untuk menyatukan semuanya dalam satu negara terdengar seperti resep bencana. Nomor 2. Lahirnya sebuah ide. Namun, di tengah kekacauan itu, muncul sebuah gagasan berani. Bagaimana jika bangsa-bangsa Slavia Selatan bersatu dalam satu negara? Dari sinilah konsep Yugoslavia lahir. Nama itu berasal dari bahasa Slavia. Yug berarti selatan dan Slav berarti bangsa Slavia. Yugoslavia secara harfiah berarti tanah bangsa Slavia Selatan. Tujuannya adalah membentuk federasi yang menyatukan Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Montenegro, dan Makedonia. Kelompok-kelompok yang memiliki bahasa mirip dan sejarah panjang penjajahan serta perlawanan. Kesempatan itu datang setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918. Kekaisaran Austro-Hungaria runtuh. Kekaisaran Ottoman juga berada di ambang kehancuran. Di tengah kekosongan kekuasaan ini, bangsa-bangsa Slavia melihat peluang emas untuk membangun negara mereka sendiri. Maka lahirlah kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Namanya panjang dan kaku, tetapi arahnya jelas. Serbia menjadi kekuatan utama dalam persatuan ini. Sudah merdeka lebih dulu, memiliki tentara, monarki, dan ibu kota di Beograd. Namun, tidak semua pihak merasa setara. Kroasia dan Slovenia berasal dari wilayah yang lebih maju, dengan tradisi Eropa Barat dan pengalaman panjang di bawah Austria. Serbia di sisi lain lebih dekat secara budaya dan historis dengan Eropa Timur dan Rusia, dengan pengaruh Ortodoks dan tradisi militer yang kuat. Perbedaan ini menjadi benih masalah.
Persatuan ini terlihat lebih dipaksakan daripada alami. Meski begitu, negara baru ini terus berjalan, dan pada tahun 1929, namanya resmi diubah menjadi Yugoslavia. Sebuah negara baru berdiri di jantung Balkan, namun fondasinya rapuh. Nomor 3. Krisis, kediktatoran, dan perang. Secara teori, Yugoslavia adalah satu negara. Dalam praktiknya, ia dipenuhi ketegangan. Sejak awal, konflik internal terus bermunculan. Kroasia merasa ditekan oleh dominasi Serbia. Slovenia menuntut otonomi lebih luas. Bahkan Montenegro mulai menunjukkan ketidakpuasan. Sistem politiknya lemah. Konstitusi gagal menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok. Parlemen tidak stabil. Hingga akhirnya, Raja Alexander pertama dari dinasti Karađorđević mengambil langkah ekstrim. Pada tahun 1929, ia membubarkan parlemen, melarang partai-partai regional, dan mendirikan kediktatoran. Peta administratif diubah untuk menghapus identitas etnis, semuanya demi menciptakan satu identitas Yugoslavia. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Penindasan meningkat, oposisi Kroasia menjadi radikal, ketegangan semakin memanas. Hingga pada tahun 1934, Raja Alexander dibunuh saat kunjungan ke Prancis oleh kelompok yang terkait dengan separatis Kroasia. Negara semakin terpuruk, dan kemudian datang bencana terbesar, Perang Dunia II. Pada tahun 1941, Yugoslavia mencoba bersikap netral, tapi Nazi Jerman tidak memberi pilihan. Negara itu diserbu dan dihancurkan hanya dalam hitungan hari. Wilayahnya dibagi-bagi, Kroasia menjadi negara boneka Nazi, Serbia diduduki secara langsung, Bosnia terjerumus dalam kekerasan antar milisi. Yugoslavia berubah menjadi neraka. Namun, dari kekacauan itu, muncul satu sosok yang akan mengubah segalanya. Nomor 4. Tito dan kebangkitan kembali. Namanya Josip Broz Tito. Ayahnya Kroasia, ibunya Slovenia. Seorang komunis, mantan tahanan, dan revolusioner. Saat mendudukan Nazi, Tito memimpin gerakan partisan yang unik. Ia berhasil menyatukan berbagai etnis dalam satu perlawanan. Serbia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Makedonia. Semuanya bertempur di bawah satu bendera merah berbintang 5. Lebih mengejutkan lagi, Yugoslavia membebaskan dirinya sendiri tanpa bergantung penuh pada Uni Soviet. Setelah perang, Tito mendirikan Republik Federatif Sosialis Yugoslavia. Negara itu menjadi komunis, tetapi tidak tunduk pada Moskow. Yugoslavia memilih jalannya sendiri, memimpin gerakan non-blok di tengah Perang Dingin. Secara internal, negara ini terdiri dari 6 republik dan 2 wilayah otonom. Kekuasaan terpusat di Belgrade, oposisi dilarang, namun dibanding negara komunis lain, Yugoslavia relatif lebih terbuka, ekonominya lebih fleksibel, budayanya hidup, dan warganya memiliki kebebasan lebih besar. Selama Tito hidup, sistem ini bertahan, namun stabilitas itu memiliki batas waktu. Nomor 5. Kematian Tito dan retakan yang membesar. Tito meninggal pada tahun 1980, di usia 87 tahun. Ia meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Tanpa figur pemersatu, keseimbangan rapuh Yugoslavia mulai runtuh. Ekonomi memburuk, utang menumpuk, inflasi melonjak, barang-barang langka, standar hidup jatuh, ketidakpuasan menyebar. Setiap republik mulai memikirkan dirinya sendiri. Serbia ingin mempertahankan kendali pusat. Slovenia dan Kroasia merasa mereka menanggung beban wilayah miskin. Nasionalisme bangkit kembali. Bendera daerah, lagu-lagu lama, pidato penuh amarah. Persatuan Yugoslavia mulai terlihat palsu, dan ketika para politisi mulai memanfaatkan ketegangan ini demi kekuasaan, negara itu hanya menunggu satu percikan api untuk meledak. Nomor 6. Titik awal kehancuran. Lalu tibalah momen ketika semuanya benar-benar mulai runtuh. Tahun itu adalah 1991, dan percikan pertama datang dari tempat yang paling tidak diduga, Slovenia. Secara resmi, Yugoslavia masih tercatat sebagai sebuah negara. Namun kenyataannya, setiap republik sudah berjalan dengan arah dan kepentingannya masing-masing. Pemerintahan pusat hanya tinggal simbol, dan Slovenia, republik terkecil, paling homogen dan paling stabil, memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama.
Pada 25 Juni 1991, Slovenia secara sepihak menyatakan kemerdekaan. Langkah ini berani, tegas, dan penuh risiko. Reaksi pun datang dengan cepat. Tentara Yugoslavia yang sebagian besar dipimpin oleh perwira Serbia bergerak memasuki wilayah Slovenia. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih perang panjang, konflik itu hanya berlangsung 10 hari. Slovenia memiliki keuntungan besar. Wilayahnya relatif terpisah, penduduknya hampir seragam secara etnis, dan tidak memiliki konflik internal besar. Bagi Beograd, mempertahankan Slovenia tidak sepadan dengan biayanya. Maka, Yugoslavia mundur. Kemerdekaan Slovenia diterima hampir tanpa perlawanan. Namun keputusan ini bukan tanda berakhirnya konflik. Justru sebaliknya, itu adalah sinyal bahwa federasi telah kehilangan kendali. Dan setelah Slovenia, giliran Kroasia. Disinilah segalanya berubah drastis. Kroasia memiliki populasi Serbia yang besar, terutama di wilayah-wilayah yang telah dihuni selama berabad-abad. Ketika Zagreb juga menyatakan kemerdekaan, komunitas Serbia di Kroasia menolak mentah-mentah. Mereka tidak mau hidup di bawah negara baru yang mereka anggap mengancam identitas dan keamanan mereka. Milisi-milisi bersenjata mulai terbentuk. Tentara Yugoslavia kembali turun tangan, tetapi kali ini bukan lagi sebagai penjaga persatuan, melainkan sebagai pelindung kepentingan Serbia. Konflik meningkat cepat, kota-kota dibombardir, desa-desa dikosongkan, penduduk sipil melarikan diri. Dunia internasional mulai menyaksikan sesuatu yang mengerikan, awal dari serangkaian perang berdarah di Eropa modern, di mana tetangga berubah menjadi musuh dan kebencian lama menggantikan puluhan tahun hidup berdampingan. Dan itu baru permulaan. Nomor 7. Bosnia, neraka di jantung Eropa. Jika perang di Kroasia sudah tampak kejam, apa yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina jauh melampaui batas imajinasi. Pada tahun 1992, Bosnia juga menyatakan kemerdekaan. Namun kondisi di sana jauh lebih kompleks dan mudah meledak. Di Bosnia, Muslim Bosnia, Serbia, dan Kroasia hidup berdampingan di kota dan desa yang sama. Tidak ada garis pemisah yang jelas. Setiap kelompok membawa luka sejarahnya sendiri, sekutunya sendiri, dan kini senjatanya sendiri. Negara itu runtuh menjadi medan perang total. Tetangga yang kemarin berbagi meja makan kini saling membidik. Sarajevo, ibu kota Bosnia, menjadi simbol penderitaan itu. Kota ini dikepung pasukan Serbia selama lebih dari 3 tahun, pengepungan terpanjang dalam sejarah modern Eropa. Setiap hari, tanpa henti, peluru dan bom menghujani kota. Air dan listrik terputus. Warga berlari menyeberangi jalan dengan resiko ditembak penembak jitu, hanya demi sepotong roti atau seember air. Setiap ledakan meninggalkan bekas di aspal. Bekas-bekas itu kemudian diisi resin merah, membentuk apa yang dikenal sebagai mawar Sarajevo, jejak darah yang membeku di jalanan dan masih terlihat hingga kini. Ada pula terowongan Sarajevo, digali dengan tangan kosong di bawah landasan bandara. Itu adalah satu-satunya jalur hidup kota. Makanan, obat-obatan, amunisi, dan orang-orang yang mencoba keluar masuk. Hari ini, terowongan itu menjadi museum, saksi bisu keputusasaan dan ketahanan manusia. Namun Sarajevo bukanlah satu-satunya tragedi. Barat menyaksikan dengan ragu, lambat, dan terpecah. PBB hadir tetapi tanpa kekuatan nyata. Baru setelah bertahun-tahun, NATO melancarkan serangan udara untuk menghentikan eskalasi. Pada titik itu, Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, trauma, dan jutaan pengungsi. Nomor 8. Perang berakhir tetapi tanpa pemenang. Pada akhir 1995, setelah bertahun-tahun horor, para pemimpin Bosnia, Kroasia, dan Serbia bertemu di Amerika Serikat. Dari pertemuan itu, lahirlah Perjanjian Dayton, sebuah kesepakatan yang menghentikan senjata, tetapi sekaligus mengukuhkan perpecahan. Yugoslavia secara resmi berakhir, terpecah menjadi 7 entitas: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo. Masing-masing melangkah sendiri ke masa depan yang tidak pasti. Bosnia dan Herzegovina diakui sebagai negara merdeka,
tetapi tetap terbelah secara internal. Secara hukum satu negara, namun secara politik terpecah. Setiap keputusan besar membutuhkan persetujuan 3 kelompok utama, sebuah sistem yang rumit dan sering melumpuhkan. Kroasia perlahan bangkit dan hari ini dikenal sebagai destinasi wisata utama Eropa. Pantai Adriatik, pulau-pulau, dan kota bersejarah seperti Dubrovnik dan Split menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Slovenia adalah yang paling cepat beradaptasi, bergabung dengan Uni Eropa, menggunakan euro, kota-kotanya tertata rapi, aman, dan makmur. Sulit membayangkan bahwa wilayah ini pernah menjadi bagian dari negara yang hancur oleh perang. Makedonia Utara masih berjuang membangun identitasnya, lama terjebak sengketa nama dan tekanan regional. Kosovo menjadi kisah tersendiri, menyatakan kemerdekaan, memiliki simbol negara, tetapi tidak diakui semua pihak. Serbia, Rusia, dan Cina menolak pengakuan, membuat Kosovo hingga kini belum memiliki kursi di PBB. Serbia dan Montenegro sempat mencoba mempertahankan sisa Yugoslavia dalam bentuk baru, namun persatuan itu pun runtuh pada 2006. Kini keduanya berdiri sebagai negara terpisah. Semua ini terjadi di bawah bayang-bayang Slobodan Milošević, pemimpin yang berusaha mempertahankan pengaruh Serbia dengan tangan besi. Ia didakwa atas kejahatan perang, ditangkap dan diadili, namun meninggal sebelum vonis dijatuhkan. Pengadilan mungkin memberi keadilan simbolis, tetapi bagi warga sipil itu tidak pernah cukup. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan rumah yang hilang, keluarga yang musnah, dan masa kecil yang dicuri perang. Yugoslavia, yang dulu dipuji sebagai contoh persatuan berbagai bangsa dan agama, kini tinggal kenangan pahit, terpecah oleh batas-batas baru, luka lama, dan trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka yang lahir di negara itu kini memegang paspor berbeda. Namanya hilang dari peta, tetapi tetap hidup dalam ingatan. Sebuah kisah yang dunia lebih suka lupakan. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya lahir di negara yang sudah tidak ada? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus menjelajahi jejak tragedi besar dunia, lanjutkan ke kisah kota lain yang hancur oleh takdirnya sendiri. Nomor 9. Kehidupan setelah sebuah negara hilang. Ketika debu perang mulai mengendap, dunia bergerak maju. Namun bagi jutaan orang yang pernah menyebut diri mereka warga Yugoslavia, waktu seolah berhenti. Negara mereka tidak kalah perang, tidak pula ditaklukkan secara resmi. Ia hanya runtuh dan terpecah, meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Bagi generasi yang lahir sebelum tahun 1990-an, Yugoslavia bukan sekadar entitas politik, ia adalah identitas. Banyak dari mereka tidak menganggap diri mereka hanya sebagai orang Serbia, Kroasia, atau Bosnia. Mereka adalah orang Yugoslavia. Dan tiba-tiba, identitas itu tidak lagi diakui oleh siapapun. Paspor berubah, mata uang diganti, bendera diturunkan, lagu kebangsaan dilupakan. Dalam hitungan tahun, sebuah kehidupan penuh kenangan harus disesuaikan dengan realitas baru. Tetangga yang dulu satu negara, kini membutuhkan visa. Kota yang dulu dianggap rumah, kini berada di luar negeri. Banyak keluarga tercerai-berai oleh garis perbatasan baru. Ada yang pindah karena ketakutan, ada yang pergi karena kehilangan segalanya. Diaspora Yugoslavia tersebar ke seluruh dunia, Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, membawa serta cerita yang sulit dijelaskan kepada mereka yang tidak mengalaminya. Bagi generasi muda yang lahir setelah perang, Yugoslavia hanya dikenal dari buku sejarah dan cerita orang tua. Sebuah negara yang terdengar hampir seperti legenda, tempat di mana orang dari berbagai agama dan etnis pernah hidup bersama, bepergian tanpa batas, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, luka-luka masa lalu masih terasa. Di banyak wilayah, nasionalisme tetap kuat. Ingatan akan perang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan meskipun senjata telah lama terdiam, ketegangan tidak sepenuhnya hilang. Yugoslavia mungkin sudah tidak ada di peta, tetapi bayangannya masih hidup. Dalam ingatan, dalam musik lama, dalam film, dalam olahraga, dan dalam perasaan rindu terhadap sesuatu yang hilang sebelum sempat dipahami sepenuhnya. Nomor 10. Pelajaran dari sebuah kehancuran. Kisah Yugoslavia bukan hanya tentang perang, politik, atau perbatasan. Ia adalah peringatan.
tentang betapa rapuhnya sebuah negara ketika persatuan dibangun tanpa kepercayaan, tentang bagaimana perbedaan yang tidak dikelola bisa berubah menjadi senjata. Selama beberapa dekade, Yugoslavia menunjukkan bahwa keberagaman bisa hidup berdampingan, tetapi juga membuktikan bahwa stabilitas yang bergantung pada satu sosok, satu sistem atau satu keseimbangan rapuh tidak akan bertahan selamanya. Ketika ekonomi runtuh, ketika kepemimpinan melemah, dan ketika rasa takut dimanfaatkan oleh mereka yang haus kekuasaan, persatuan berubah menjadi beban. Identitas bersama tergantikan oleh identitas sempit, dan dari sanalah kehancuran dimulai. Hari ini, wilayah bekas Yugoslavia terus melangkah maju dengan caranya masing-masing. Ada yang berhasil membangun masa depan yang stabil, ada yang masih terjebak dalam konflik internal dan ketidakpastian, namun semuanya membawa bekas dari masa lalu yang sama. Yugoslavia tidak hilang tanpa jejak. Ia meninggalkan pelajaran penting bagi dunia modern, bahwa perdamaian tidak cukup hanya dengan tidak adanya perang, dan bahwa keberagaman membutuhkan lebih dari sekadar slogan persatuan. Sebuah negara bisa hilang dari peta, tetapi tidak dari ingatan. Dan kisah Yugoslavia akan selalu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, melainkan tentang apa yang bisa terjadi lagi jika manusia lupa belajar darinya. Inilah akhir dari perjalanan kita menyusuri kebangkitan dan runtuhnya sebuah negara yang pernah ada, dan kini hanya hidup dalam kenangan.